Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam lindungan Allah, dalam kesehatan. Semoga dalam bertolabul ilmi diberi kemudahan dan kelancaran sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Untuk pertemuan kali ini yaitu mata pelajaran akidah akhlak, kita akan membahas bab pertama yaitu memahami akidah Islam. Karena ini pelajaran akidah akhlak, maka kita akan mempelajari akidah juga akhlak. Tapi yang untuk pertemuan kali ini kita akan memahami tentang akidah, dan yang kita pelajari adalah akidah Islam. Oke, langsung saja pengertian akidah. Akidah ini berakar dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti mengikat. Tali pengikat sesuatu dengan yang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan berarti belum ada pengikat dan sekaligus berarti belum ada akidahnya. Dalam kata lain, akidah ini sering disebut dengan iman, kepercayaan atau keyakinan, yang mana semuanya ini ada di dalam hati seseorang. Tidak tampak dan tidak kelihatan, karena ini masalah batin, ada di dalam hati. Dalil dalam akidah ini ada dua. Pertama dalil akli, kedua dalil nakli. Dalil akli ini dalil yang bersifat akal, didasarkan pada penalaran akal yang sehat, dengan berpikir, menalar, menganalisa, dan lain-lain. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan sesuatu, maka tidak dituntut, tidak dibebani untuk memahami akidah, karena tidak akan nyampe untuk memikir hal tersebut. Jadi segala sesuatu yang menyangkut dengan akidah, kita tidak boleh meyakini secara ikut-ikutan atau sering disebut taklid, tapi harus makrifat, harus tahu, harus bisa mendatangkan dalil yang bersifat akal dari hasil pemikiran dan hasil penalaran. Kedua, dalil nakli, yaitu dalil yang dinukil dari dua dasar, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Kebenaran dalil nakli ini bersifat qat'i atau pasti, karena kebenarannya mutlak serta berlaku untuk semua ruang dan waktu. Dalil nakli ini dibutuhkan untuk hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Cukup diyakini kebenarannya tanpa harus dibuktikan dengan akal, karena akal tidak akan menjangkau. Termasuk hal-hal yang sifatnya gaib, hari kiamat, alam barzah, alam mahsyar, surga, neraka, malaikat, siksa neraka, nikmat surga, siksa alam kubur, nikmat alam kubur, dan lain-lain. Ini harus menggunakan dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tujuan akidah Islam, kita mempelajari akidah Islam ini ada tujuannya. Antara lain untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Karena Allah adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya, maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepada Allah semata, tidak boleh kepada yang lainnya, karena Allah itu Maha Esa, satu, tidak ada yang lainnya. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Karena orang yang lemah akidahnya, ada kalanya kosong hatinya, dan ada kalanya terjerumus pada berbagai kesesatan dan hurufat, karena ini masalah keyakinan di dalam hati. Jadi apabila tidak punya akidah, tidak punya keyakinan dalam hati, maka hidupnya akan kosong, karena tidak punya pegangan dan sandaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas, karena akidah ini akan memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan Allah, sehingga ia menjadi orang yang tegar menghadapi segala persoalan dan sabar dalam menyikapi berbagai cobaan. Ya seperti tadi itu, Allahus Samad, Allah itu tempat segalanya. Kita punya masalah apa saja kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah. Jadi kita itu ada hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Ini semua diatur dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Sebab setiap amal baik pasti ada balasannya. Sebaliknya, amal buruk juga akan ada balasannya. Oke, untuk selanjutnya, metode-metode peningkatan kualitas akidah ini bisa melalui dua hal. Yang pertama, pembiasaan dan keteladanan. Karena terbiasa, maka kita akan menjadi berkarakter dan mempunyai watak yang tertanam di dalam hati sanubari, terutama anggota keluarga kita.
Jadi ada pembiasaan dan juga ada keteladanan, ada suri tauladan, ada yang mencontohkan, ada yang menjadi contoh, tidak hanya memberi contoh tapi menjadi contoh untuk anak-anak kita. Yang kedua melalui pendidikan dan pengajaran. Jadi tidak terlepas dari tolabul ilmi, mencari ilmu, pendidikan dan pengajaran baik dari sekolahan ya, madrasah, dari keluarga, masyarakat, dari pondok pesantren dan lain-lain. Karena kita tidak akan tahu tanpa ada yang memberitahu. Jadi harus ada keterlibatan dari orang lain yang akan mengarahkan tentang akidah atau keyakinan kita yang benar tentang Islam. Prinsip-prinsip akidah Islam. Akidah Islam mempunyai prinsip-prinsip antara lain yang pertama pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. Esa itu satu. Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Jadi beriman kepada Allah tidak hanya menyembah kepada Allah dan beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umatnya, karena para nabi, para rasul ini merupakan pembawa risalah, penyampai wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk disampaikan kepada para umat, agar umat ini tahu tentang keimanan dan keyakinan akidah Islam ini. Yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan, yaumul ba'ats, hari kiamat. Nanti ada hari kiamat, nanti setelah mati semua akan dibangkitkan dari alam kubur. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya, masih ada alam kubur, masih ada alam akhirat nanti, alam yang abadi selama-lamanya nanti di alam akhirat, surga atau di neraka. Jadi hidup di dunia ini bukan akhir dari segala-galanya, masih ada alam kubur dan masih ada alam akhirat. Demikian para anak-anak, para santri, para siswa yang saya banggakan, semoga ada manfaatnya, menambah keilmuan serta keberkahan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Saya cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.